Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama wasiat sang kekasih, wasiat dari orang yang sangat mencintai umatnya, wasiat dari seseorang yang tidak ingin umatnya menderita apalagi celaka, wasiat dari seseorang yang rela hidup seadanya asalkan umatnya mendapatkan curahan perhatian, curahan tenaga dan hartanya. Wasiat dari seseorang yang ketika malaikat maut datang menjemputnya, ia tetap memikirkan umatnya. Wasiat dari seseorang yang tidak meninggalkan petunjuk yang baik untuk umatnya kecuali ia mengajarkannya, dan tidak meninggalkan satupun hal yang buruk yang akan mencelakakan umatnya kecuali ia melarangnya, dan memperingatkan umat tersebut akan bahaya yang akan datang menimpa ketika ia tidak peduli akan larangan-larangannya. Setelah perintah di dalam wasiat yang mulia ini untuk berpegang teguh kepada sunnah, Rasul pun kembali memberikan sebuah wasiat yang agung. Setelah menceritakan akan terjadi perpecah belahan, setelah menceritakan akan terjadi silang sengketa dan pendapat, akan terjadi pengotak-ngotakan, pengelompokan, dan akan datang aliran-aliran. Ia perintahkan umatnya agar umatnya bisa keluar daripada problematika tersebut, agar umatnya mendapatkan solusi terbaik keluar dari hal tersebut. Beliau mengatakan agar kita bisa keluar dari perbedaan pendapat, perselisihan di dalam memahami kebenaran, adalah dengan cara kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cara kembali mengamalkan agama sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, murid-murid beliau. Apakah cukup sampai segitu? Apakah cukup sampai di situ? Rasulullah memberikan wasiat tambahan yang akan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hai umat yang mau menjadikan wasiat Rasulnya sebagai wasiat utama dan yang paling utama. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru dari segala urusan. Tinggalkan hal-hal yang baru dari urusan-urusan yang ada. Sudah pasti
urusan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah urusan syariat, urusan agama, urusan ibadah, urusan ketaatan kepada Allah. Karena soal dunia kita dibolehkan untuk berkarya, kita dibolehkan untuk mencipta hal-hal yang baru, kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang Rasul kita tidak pernah lakukan. Bahkan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, urusan dunia umat lebih pintar daripada saya. Beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia kalian wahai umatku lebih mengerti daripada diriku. Maka ma'asyarul muslimin, jangan pernah katakan ketika ada orang yang melarang anda melakukan bid'ah sesuai dengan anjuran Rasul anda mengatakan, kalau demikian berarti kita harus haji naik unta. Karena pesawat adalah baru, dan baru tidak boleh. Ini pemahaman yang sangat keliru. Karena Rasul diutus untuk menerangkan syariat, apa yang Allah ridhoi, apa yang tidak Allah ridhoi, apa yang mendekatkan jalan menuju surga, apa yang menjauhkan kita dari surga, mendekatkan ke neraka. Adapun urusan dunia, Nabi telah memberikan kelonggaran yang sangat amat terhadap umat, dan mereka boleh berkarya soal dunia. Tetapi soal agama, soal syariat, soal akidah, soal ibadah, soal muamalah, maka tidak akan ada yang melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ana a'lamukum wa atqakum lillah, saya yang paling berilmu dari kalian dan saya yang paling bertakwa dari kalian kepada Allah. Soal ilmu syariat, soal takwa menjalankan syariat, maka saya orang yang paling di antara kalian. Bukan hanya di antara umatnya, bahkan di antara para nabi dan para rasul. Akidah Ahlussunnah, Nabi Muhammad paling berilmu dan paling bertakwa dari seluruh nabi dan rasul. Ketika Nabi menerangkan akan ada perpecahan, akan ada silang sengketa, perbedaan pendapat yang sangat banyak, Nabi menyuruh kita untuk termasuk kepada sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Karena sesungguhnya kesempurnaan berpegang teguh kepada sunnah adalah ketika kita mengingkari bid'ah dan menjauhi bid'ah. Antara sunnah dan bid'ah dua hal yang bertolak belakang. Sunnah adalah apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah apa yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dua hal yang bertolak belakang. Sebagaimana untuk mencapai kesempurnaan la ilaha illallah, kita harus beribadah hanya kepada Allah, dan kita wajib mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Maka di dalam syahadah anna Muhammadar Rasulullah harus pun ada bahwa kita mengikuti sunnah Rasulullah
dan mengikuti apa yang tidak diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka untuk kembali memberikan solusi kepada umat, dan solusi ini bukan karya kita, langsung dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan jalan yang lurus yang kita minta setiap hari, setiap saat kepada Allah di dalam rakaat-rakaat salat kita dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Rabb jalan yang lurus. Caranya ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Ada orang berkata, andai orang berkata itu orang tidak berilmu, mungkin bagi kita tidak terlalu bermasalah. Namun sayang, perkataan ini kadang didukung oleh orang-orang yang bergelar ustadz di tengah masyarakat. Namun kadang pandangan ini didukung oleh orang-orang yang di pundaknya dilengketkan oleh umat kalimat ulama. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, biarkan saja umat berbeda pendapat, biarkan saja bid'ah beredar, karena ini bukan lagi zamannya, bukan saat yang tepat untuk memerangi bid'ah. Sebagian mereka mengatakan kalimat yang jauh lebih dahsyat. Mereka mengatakan, berbicara tentang bid'ah dan mengajak umat untuk menjauhi bid'ah akan memecah belah barisan umat Islam. Apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjauhi bid'ah, itu artinya Rasulullah menyuruh kita untuk berpecah belah? Apakah ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, hai manusia, hai umat, jauhi hal-hal yang baru itu bid'ah, hal yang bid'ah itu sesat, itu artinya Rasulullah akan memberikan perpecahan yang dahsyat di tubuh umat Islam? Malakum kaifa tahkumun, hai kalian, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian membuat keputusan yang keliru? Kesempurnaan persatuan umat di atas sunnah adalah mengajarkan mereka untuk lari sejauh-jauhnya dari perkara bid'ah. Bid'ah di dalam agama, bid'ah di dalam syariat, bid'ah di dalam akidah, bid'ah dalam ibadah. Bukan bid'ah dalam urusan dunia, yang baru dalam urusan dunia, bukan. Kalau kita tahu bahwa sunnah adalah hidayah, maka ketahuilah bahwa bid'ah adalah dhalalah. Dan adanya bid'ah di tubuh umat akan membuat mereka semakin jauh daripada sunnah. Tidak tumbuh satu bid'ah di tengah umat Islam, melainkan akan hancur satu sunnah. Tidak tumbuh 20 bid'ah di dalam umat, melainkan akan hilang 20 sunnah. Relakah kita sunnah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menjadi hilang karena kita merawat pekerjaan-pekerjaan bid'ah itu? Orang yang berjalan di atas jalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, tanyakan kepadanya, apakah anda lebih mengetahui jalan ke surga melebihi Rasulullah? Atau tanyakan kepadanya, apakah menurut keyakinan anda masih ada jalan ke surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah ajarkan kepada umatnya? Kalau ia katakan ada,
maka orang ini telah menuding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah kepada umat. Karena ketika dia menyatakan ada jalan ke surga selain sunnah Rasulullah, selain apa yang diajarkan Rasulullah, maka Islam belum sempurna dalam pandangan orang ini ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada tambahan, harus ada sesuatu yang ditambahkan karena dia masih kurang. Padahal Allah telah berkata di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam sempurna dengan meyakini ada jalan lain menuju surga yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Kita protes terhadap firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh karena itu Imam Malik dengan tegas mengatakan, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia adalah orang yang menuding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat dalam menyampaikan risalah. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian beliau mengatakan sebuah kalimat nan agung, sebuah kalimat yang jelas berada di atas kebenaran sejelas matahari di siang hari. Beliau mengatakan, dengarkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, perkataan Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Fama lam yakun yawma idzin dina falan yakuna al-yawma dina. Yang hari itu, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, tidak pernah dianggap sebagai agama dan ketaatan, sampai detik ini tidak boleh dianggap sebagai agama dan ketaatan. Yang di zaman Rasul tidak dianggap ibadah, tidak boleh di zaman kita itu dianggap ibadah. Yang di zaman Rasul tidak dianggap syariat, maka tidak boleh di zaman kita dianggap sebagai syariat. Perkataan Imam Malik. Dan perkataan Imam Malik senada dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya para sahabat. Ulama, bukan ulama abad ini, bukan ulama abad 20, bukan ulama abad 10 Hijriyah, ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hai manusia, tugas kalian ikuti saja yang ada. Jangan lagi buat hal-hal yang baru. Semuanya telah sempurna diajarkan kepada kalian. Tidak ada yang tersisa, semuanya lengkap, sehingga tidak membutuhkan jalan baru menuju surga. Kalau masih ada orang yang kita yakini mengerti agama yang belum pernah diajarkan Rasulullah, yang belum pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka artinya kita meyakini ada orang yang lebih mengerti syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini sebagai titik untuk kita nilai pemahaman Anda salah. Namun untuk melegalkan bid'ah, mereka pun membuat sebuah kaidah, membuat sebuah kaidah yang ditebarkan di tengah umat, ditangkap oleh orang-orang yang kakinya kurang kokoh di atas sunnah.
Kaedah yang mereka buat, bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang disebut dengan bid'ah hasanah, dan ini boleh-boleh saja. Ada bid'ah yang disebut bid'ah sayyi'ah, ini yang terlarang. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kaidah ini tidak ada dan tidak berasal dari Rasulullah, pun tidak berasal dari para sahabat, tidak berasal dari para tabi'in, tidak berasal dari para atba'u tabi'in, tidak berasal daripada a'immah di dalam agama Islam, namun berasal dari orang-orang yang merasa dia terusik dengan orang-orang yang menegakkan sunnah dan mengajak umat lari daripada bid'ah. Akhirnya mereka perlu membuat sesuatu yang akan melegalkan aksi mereka di tengah masyarakat dengan membagi bid'ah menjadi dua bahagian. Ketika kita tanya apa contoh bid'ah hasanah, ia mengatakan pergi ke Mekah naik pesawat. Di zaman Rasul ke Mekah tidak pakai pesawat, pakai unta. Ada bid'ah baru bernama pesawat. Maka kita naik haji pakai pesawat, itu namanya bid'ah hasanah. Saya bertanya kepada Anda yang punya pemahaman ini, bagaimana kalau pesawat itu dibawa terbang ke Hawaii, jadi apa dia? Bukankah pesawat tidak semuanya diarahkan ke Arab Saudi? Maka ini pemahaman yang sangat keliru. Apalagi Ustadz, bukti adanya bid'ah hasanah, mereka mengatakan buktinya azan pakai mikrofon, sehingga mikrofon bid'ah hasanah. Di zaman Rasul tidak ada mikrofon, zaman kita ada mikrofon, bid'ah hasanah. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kalau mikrofon yang sama digunakan untuk dangdut? Jadi bid'ah apakah mikrofon itu? Dan kalau kita boleh menghitung jumlah mikrofon yang digunakan untuk azan dan jumlah mikrofon yang digunakan untuk nyanyian dan musik yang diharamkan Allah, maka sungguh jumlah mikrofon yang digunakan untuk musik lebih banyak daripada jumlah mikrofon yang digunakan untuk adzan. Berarti mikrofon bid'ah hasanah atau sayyi'ah, wahai ustaz. Pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Karena dia memasukkan urusan dunia dalam urusan syariat. Ketahuilah, syariat Rasulullah SAW yang terdepan. Dunia bisa jadi kita terdepan. Rasulullah SAW dikatakan di dalam syariat, di dalam Al-Quran, Ar-Rasulun Nabiyul Ummi, seorang Rasul, seorang Nabi yang tidak pandai tulis baca. Beliau orang Arab memang, beliau pintar dan jenius, tapi beliau Allah takdirkan tidak pandai menulis dan membaca. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita mengatakan Ustadz Badru lebih pandai menulis dan membaca bahasa Arab daripada Rasulullah SAW. Rasul tidak pandai tulis baca bahasa Arab, tetapi Ustadz Badru tidak lebih pintar daripada Rasul. Dengan bukti Rasul sekali dibacakan ayat oleh malaikat beliau hafal, kita enggak. Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, bedakan antara syariat dan antara dunia. Dalam syariat kita dilarang berkarya, dalam dunia kita disuruh berkarya. Maka saya mengajarkan sebuah cara yang sangat mudah untuk mematahkan argumentasi bahwa bid'ah terbagi dua. Ambil dua kertas. Di kertas yang pertama tulis seluruh bid'ah itu sesat dari Nabi Muhammad SAW. Letakkan di sebelah kanan kita. Di kertas yang kedua tulis bid'ah terbagi dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah sayyi'ah, letakkan di sebelah buat dari ustadz saya.
letakkan di sebelah kiri, pandang kanan dari Rasul, kiri dari Ustadz, kanan dari Rasul, kiri dari... pilih mau yang dari Rasul atau yang mau dari Ustadz. Yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka silahkan tidak suka, ini adalah sabda Rasul. Yang benci silahkan benci, ini adalah sunnah Rasul, ini adalah syariat. Karena untuk melakukan sesuatu pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah tidak akan berani dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat walaupun manusia memandangnya hasanah. Seolah-olah Abdullah bin Umar seolah-olah tahu bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang mengatakan bid'ah ada yang hasanah. Seolah-olah, dan kita tidak meyakini beliau tahu karena beliau manusia. Akan tetapi inilah syariat. Abdullah bin Umar, seorang ahli hadis yang terkenal dari kalangan para sahabat, salah satu di antara 7 sahabat Nabi yang memiliki hadis paling banyak di dalam dada mereka. Beliau yang menerangkan sebagaimana yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, wa in ra'aha an-nasu hasanah, walaupun manusia memandangnya sebuah hasanah, sebuah kebaikan. Adapun bantahan kita terhadap orang-orang yang menyatakan ini bukan waktunya untuk berbicara tentang bid'ah, ini bukan waktunya untuk mengingkari bid'ah, kita punya beberapa kritikan dan bantahan terhadap mereka. Pertama, apabila kita biarkan manusia hanyut di dalam bid'ah dan kita tidak mengingkari bid'ah di tengah kehidupan beragama, maka bid'ah itu semakin lama akan semakin membesar di tubuh umat, dan semakin dia besar semakin sunnah terkucil. Maka bukan suatu hal yang sesuai dengan logika apalagi agama membiarkan sesuatu yang akan mengucilkan sunnah ada di tengah masyarakat muslim. Bantahan kita yang kedua kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengingkari kemungkaran, dan Nabi tidak pernah berkata kecuali bid'ah, tidak pernah. Seluruh kemungkaran, seluruh hal yang berbeda dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, diajarkan Allah dan Rasulnya adalah kemungkaran. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk mengingkari kemungkaran itu di saat kita melihatnya. Dan Rasulullah tidak membuat pengecualian sama sekali. Sebagaimana ketika kita melarang orang melakukan kesyirikan, bukan berarti kita harus diam melihat adanya orang yang berdusta, orang yang mencurangi dalam timbangan, wanita-wanita yang keluar dengan cara tabarruj jahiliyah. Kita ingkari ini dan kita ingkari yang itu. Maka urusan umat, bagaimana umat kembali kepada sunnah, kita jalani. Dan sebagaimana itu kita jalani juga hal yang sebaliknya, larang umat daripada hal-hal yang akan menjauhkan mereka daripada sunnah tersebut. Bantahan kita yang ketiga, diam dan menutup mulut daripada menyebarnya bid'ah
dan tidak mengingkari penyebaran bid'ah itu akan melahirkan perpecah belahan yang sangat banyak di tubuh umat Islam. Dan tidakkah umat berpecah belah karena terjadi bid'ah di antara mereka? Sebenarnya bid'ah lah yang telah menjauhkan umat dari persatuan, bukan sunnah. Kalau ingin mengembalikan umat ke dalam persatuan, maka kembalikan mereka kepada sunnah Rasulnya, kembalikan mereka kepada agama yang pertama, agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh bertanya, kenapa para sahabat tidak berbeza pendapat dan tidak berpecah belah? Jawabannya, karena mereka orang yang paling jauh daripada bid'ah. Adapun bantahan kita yang terakhir, walau bukan yang terakhir, kita mencintai kaum muslimin dengan kecintaan yang tulus. Kita ingin agar ibadah mereka diterima oleh Allah, dan kita sedih apabila melihat mereka menghindari jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ketika kita tahu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan di dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalannya akan ditolak oleh Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim masih dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama kita ini yang tidak pernah ada perintahnya, maka akan ditolak oleh Allah. Sumpah demi Allah pencipta langit dan bumi, kita tidak suka melihat amalan kaum muslimin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada mereka, kita cinta kepada saudara kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tidak berbuat syirik dan tidak berbuat kufur. Kecintaan kita kepada mereka membuat kita tidak rela melihat amalan mereka ditolak oleh Allah. Ketika kita tahu bahwa amalan yang mereka lakukan tidak sedikit pun pernah berasal dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taulah kita bahwa amalannya itu bid'ah. Taulah kita amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah, padahal mereka sudah berjuang keras untuk melakukan amalan tersebut. Dan mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, padahal itu adalah tipu daya syaitan. Sehingga mereka masuk ke dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian kami beritahu orang yang sangat merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat amalannya di permukaan bumi, salah perbuatannya di permukaan bumi, namun mereka merasa bahwa mereka telah berbuat amalan yang terbaik. Ini yang tidak kita inginkan untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Bentuk kecintaan kita melarang kesalahan yang terjadi di tubuh umat Islam. Lihatlah seorang ayah, lihatlah seorang ibu yang melarang anaknya bermain hujan di tengah hujan, bermain di luar rumah di tengah hujan, apatah lagi ketika hujan itu ada sinaran matahari. Orang tua kerap melarang anaknya untuk bermandi hujan pada saat itu. Sang anak padahal mencintai permainan itu. Bukan berarti ayah dan ibunya benci kepada anaknya, ayah dan ibunya tidak perhatian kepada anaknya, tapi semua itu mereka lakukan saking cintanya mereka kepada anaknya. Baru kita mengatakan seorang ayah benci kepada anaknya ketika ayah berkata kepada anaknya, "Terserah kamu." Ayah sudah tidak peduli. Maka ketika ada orang yang tidak peduli kepada penyelewengan yang terjadi di tubuh umat Islam, itu artinya mereka tidak sayang kepada umat Islam. Wallahu ta'ala.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, sekarang ibu-ibu kembali kita merenungi hadis yang sedang kita bahas. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan solusi dari perpecahan, pertama Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Itu yang disebut dengan apa, Bu? Bid'ah. Coba ibu bayangkan dan ibu renungkan, larangan di dalam Islam banyak sekali. Ada syirik, ada zina, ada larangan dari main judi, ada larangan dari bid'ah, ada larangan, banyak larangan di dalam Islam. Tapi kenapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan satu saja dari seluruh larangan yang ada? Rasulullah hanya mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala macam perkara yang diada-adakan. Ada apa? Ada apa Rasulullah SAW mengkhususkan satu perkara ini? Mengapa? Mengapa Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa jauhi oleh kalian semua maksiat, jauhi oleh kalian semua syirik, jauhi oleh kalian semua penyimpangan? Tapi Rasulullah hanya mengatakan, jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Ini menunjukkan ibu-ibu, perkara ini bukan perkara yang ringan. Berat sekali. Bahayanya juga bukan bahaya yang sepele. Akan tetapi bahaya bid'ah itu, ibu-ibu sekalian, ya bisa merusak agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Maka dari itu bahaya bid'ah banyak. Apa itu bahaya bid'ah? Yang pertama, yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, bahwa seburuk-buruknya perkara adalah bid'ah. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Coba ibu-ibu sekalian, setiap kali Rasulullah SAW ceramah, tak pernah Rasulullah SAW, hampir tidak pernah Rasulullah meninggalkan untuk mengatakan, amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hampir setiap ceramah beliau ingatkan ini. Ada apa? Ada apa? Mengapa Rasulullah SAW selalu ulangi setiap ceramah, setiap khutbah Jumat? Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara apa, Ibu? Yang diada-adakan. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan seburuk-buruknya perkara syirik? Padahal ia adalah dosa yang paling besar. Ini menunjukkan, kata para ulama, dan ini kaidah umum, bahwa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bid'ah lebih berat daripada apa, Pak? Bu? Maksiat. Tapi ini kaidah secara umum ya. Karena sebagian maksiat ada yang lebih berat daripada sebagian bid'ah.
Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, al-bid'atu asyaddu minal ma'siyah bisunnati wal ijma'. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat berdasarkan dua, sunnah Rasul dan ijma' para ulama. Adapun sunnah Rasulullah, karena Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara apa? Yang diada-adakan. Demikian pula kata Syekhul Islam, sikap Rasulullah kepada ahli maksiat lebih lembut daripada sikap Rasulullah kepada ahli bid'ah. Dengarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang sering dicambuk gara-gara suka minum arak. Saking seringnya dia dicambuk, akhirnya ada seorang sahabat berkata, laknatullah alaik, semoga Allah melaknat kamu. Kamu itu sudah terlalu sering dicambuk karena dia suka minum arak. Apa kata Rasulullah kepada orang ini? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu jangan laknat dia, dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW mengomentari pelaku bid'ah ketika Rasulullah menyebutkan akan muncul yang bernama Khawarij. Apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij, Bu? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjingnya api neraka, kata Rasulullah. Anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh itu adalah orang Khawarij di kolong langit ini, dan sebaik-baiknya orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Masya Allah. Keras Rasulullah terhadap Khawarij ketika Rasulullah menyebutkan akan munculnya firqah Qadariyah yang mengingkari takdir. Apa kata Rasulullah, Ibu? Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Bukankah itu syahid dan saksi yang menunjukkan bahwa bid'ah lebih berat daripada apa? Maksiat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Makanya bahaya, Ibu, ya. Apa bahaya bid'ah lagi? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat atau menghalangi taubat. Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Dihalangi oleh Allah untuk bertaubat. Kenapa dihalangi, Bu? Karena, Bu, orang taubat itu biasanya karena menganggap perbuatannya buruk. Kalau dia sudah menganggap perbuatannya buruk, dia akan bertaubat. Tapi kalau dia sudah menganggap perbuatannya baik, dia tidak akan bertaubat. Selama dan selagi dia menganggap itu perbuatan yang baik, dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Sampai kapan? Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Di antara kerusakan atau bahaya bid'ah, ibu-ibu sekalian, bahwa bid'ah itu, ibu-ibu, menjerumuskan kepada yang lebih berat dari bid'ah. Setiap kali pintu bid'ah terbuka, akan terbuka bid'ah yang lainnya. Terus demikian. Makanya orang-orang kufar ketika ingin merusak Islam, dirusaknya dari pintu bid'ah. Lihat oleh ibu-ibu sekalian, Abdullah bin Sabah ketika ingin merusak Islam,
dia menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan alias bid'ah. Ibu tahu, pernah dengar yang namanya firqah Syiah, Bu? Syiah tahu Ibu? Itu ya buatannya Abdullah bin Saba, yang orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia mengobok-ngobok ingin merusak Islam dengan cara apa? Ya, dirusak pemikiran kaum muslimin. Ya Allah. Ibu pernah dengar yang bernama Banu Fatimiyah, yang kemudian berhasil membuat sebuah daulah Fatimiyah batiniyah, itu dibangun ya oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam juga, yang bernama Ubaidullah bin Abil Qaddah. Dia pertama kali berdakwah mengatakan kita cinta Ahlul Bait, sehingga akhirnya banyak kaum muslimin terpengaruh. Ya, dia mengatakan bahwasannya Al-Qur'an ini katanya ada dua makna, ada makna yang terlihat dan makna yang tersembunyi. Makna yang terlihat itu ya bisa dilihat oleh orang-orang ahli syariat, dan makna yang tersembunyi itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang ahlul ma'rifat. Sehingga akhirnya mereka mengklaim bahwa mereka mengetahui suatu makna tersembunyi yang tidak diketahui orang lain. Akibatnya mereka berusaha untuk mengotak-ngatik menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsunya, dengan klaim katanya ini makna yang tersirat, bukan yang tersurat. Hancur Islam dipermainkan oleh mereka. Makanya bid'ah itu adalah merupakan corong. Ya, kata para ulama, al bid'atu dihlizul kufri. Bid'ah itu adalah corong kepada kekufuran. Sahih. Sahih. Coba Bu ya. Orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya Al-Qur'an makhluk, tujuannya apa? Yang namanya makhluk kan tidak lepas dari kesalahan. Yang namanya makhluk kan tidak sempurna. Berarti kalau bisa dikatakan dan berhasil mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, oh berarti Al-Quran boleh dikritik. Bukankah itu corong menuju kekufuran, Ibu? Ya Allah. Orang-orang tasawuf yang saya sebutkan tadi membagi agama menjadi ahli syariat, ahli ma'rifat. Katanya yang orang yang sudah sampai kepada derajat ma'rifat, ya, sampai kepada derajat yang paling tinggi yaitu kewalian. Katanya orang sudah jadi wali itu tidak wajib lagi mengikuti syariat Rasulullah. Makanya dikatakan mereka itu sholatnya bukan di masjid lagi, Bu. Ya, di Mekah. Padahal kalau ibu-ibu yang bertanya, kamu kok nggak sholat Jumat? Oh, saya sholat Jumatnya di Mekah. Emang berangkat jam berapa? Oh, tadi jam 10, pulang jam berapa? Jam 2, balik lagi sono, kamu belum sholat. Kok bisa begitu? Indonesia sama Saudi beda 4 jam. Kalau kamu pulang jam 2, di Saudi masih jam 10. Ya, dajlun wa kadbun. Nah ini Bu ya, itu bahaya bid'ah. Bahaya bid'ah juga diantaranya yang dikatakan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Apa kata Imam Malik, Bu? Man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat satu bid'ah saja, maka ia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Wa dzalika li anna Allah qala, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Siapa yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan Rasulullah belum menyampaikan ini ibadah yang saya lakukan ini. Sama saja dia mengatakan bahwasannya Islam belum sempurna setelah Rasulullah wafat. Makanya Bu, Ibu boleh berkata kepada orang yang berbuat bid'ah, katakan kepada dia, Mas, menurut kamu
Islam itu sudah sempurna sebelum Rasulullah wafat atau belum? Kalau dia menjawab sempurna, kita katakan, lalu kenapa sampean berbuat bid'ah ini? Tidak lepas dari dua keadaan. Kalau sampean mengatakan bahwasannya Islam sudah sempurna sebelum Rasulullah wafat, buat apa mengadakan ibadah-ibadah yang baru-baru? Tapi kalau sampean mengatakan bahwasannya Islam baru sempurna dengan ibadah saya, berarti Anda sudah menolak ya ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Makanya benar kata Imam Malik, orang yang berbuat bid'ah itu, ibu-ibu sekalian, sama saja dia itu apa? Menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Bahaya bid'ah apalagi, Bu? Yang keberapa? Hah? Nggak tahu keberapa saya. Bahaya bid'ah lagi, ibu-ibu sekalian, bahwa bid'ah itu membinasakan umat Islam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi mereka. Kalau orang berbuat bid'ah menyelisihi nabi, tidak, la syak, ya, tidak ragu lagi. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga dalam Sahih Jami' As-Shaghir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak, kata Rasulullah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa-masa semangat itu, kata Rasulullah, ada masa-masa turun, futur. Dan siapa yang masa turunnya, masa futurnya, masa lemahnya, kata Rasulullah, kepada sunnah lagi, maka ia telah mendapatkan hidayah. Dan siapa yang masa futurnya itu kepada selain sunnah, maka ia telah binasa. Oh iya Allah, orang yang ya tadinya Masya Allah semangat di atas sunnah, kemudian futur kepada bid'ah, itu binasa, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, melihat betapa besarnya bahaya bid'ah, bahwa bid'ah itu merusak agama dan keyakinan seorang hamba. Seorang ulama ketika melihat anaknya keluar dari rumah seorang Jahmiyah, ulama itu berkata kepada anaknya, hai anakku, aku melihat kamu keluar dari rumahnya orang Jahmiyah. Aku lebih suka melihat kamu keluar dari rumah pelacur daripada keluar dari rumah orang Jahmiyah itu. Loh, kok begitu, Pak? Ya, iya. Kalau kamu keluar dari rumah pelacur itu tidak sampai akan merusak akidahmu, nak. Tapi kalau kamu keluar daripada rumah orang Jahmiyah, akidahmu akan hancur, agamamu akan rusak. Makanya ibu, inilah ya kenapa rahasianya Rasulullah SAW hanya menyebut dari seluruh maksiat adalah bid'ah. Beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala macam perkara yang diada-adakan. Karena ibu-ibu sekalian, dan ini bahaya yang selanjutnya, bahwa bid'ah memecah belah kaum muslimin. Bid'ah memecah belah kaum muslimin.
Dulu di zaman sahabat masih hidup, mereka bersatu padu di atas akidah yang benar. Mereka senantiasa bersatu padu. Walaupun satu sama selainnya mereka saling berperang, seperti Ali bin Abi Thalib dan kalau pasukan Muawiyah berperang, tapi ibu, mereka tidak berpecah belah. Di waktu malam, di waktu siang mereka berperang, di waktu malam mereka ngobrol seperti teman sendiri. Tapi ketika muncul bid'ah demi bid'ah merusak Islam, kaum muslimin pun kemudian semakin terkotak-kotak, kaum muslimin pun semakin Masya Allah bercerai-berai. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya orang yang mengatakan, katanya tidak saatnya atau enggak perlu kita membicarakan masalah bid'ah atau sunnah, ini orang tidak faham hakikat daripada bid'ah. Ini orang tidak tahu kalau ternyata ya bid'ah itu justru yang merupakan yang pertama kesukaannya iblis, yang kedua jalan orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Umat Islam ya dihancurkan oleh orang-orang kafirin, diantaranya dengan bid'ah. Ibu tahu lagi. Ibu tahu ya, lagi semangat Bu, jadi taunya diulang. Ibu mungkin pernah baca di buku sejarah. Dulu Belanda ngirim ke Aceh seorang orientalis, namanya siapa Bu? Senok Horgrenya. Ibu tahu siapa Senok Horgrenya Bu? Dia orientalis. Tadinya dia dikirim ke Mekah dan sudah berhasil belajar di Mekah 3 tahun, bahkan berhasil membuat peta Mekah. Lalu dikirim ke Aceh oleh orang orientalis pada waktu masa penjajahan Belanda. Maka Senok Horgrenya pura-pura masuk Islam, memperlihatkan keislaman. Bagaimana supaya dia bisa menghancurkan umat Islam? Yaitu dengan cara dimasukkan bid'ah tasawuf. Bid'ah apa? Tasawuf. Kenapa tasawuf yang dipilih oleh Senok Horgrenya? Pertama, tasawuf itu anti jihad, supaya umat Islam tidak jihad melawan penjajah. Yang kedua, tasawuf itu anti ilmu. Tasawuf itu enggak perlu ilmu, katanya cukup kita merenung, kita bersemedi langsung dapat ilmu laduni. Makanya di antara pembesar orang tasawuf ada yang berkata, ada 3 perkara yang menghalangi seorang murid ya di dalam perjalanannya menuju Allah. Yang pertama katanya menikah, yang kedua cari nafkah, yang ketiga cari ilmu hadis. Makanya mereka itu orang-orang tasawuf benci sama ilmu hadis. Ya. Tuh lihat, Inggris ketika berusaha mematahkan perjuangan kaum muslimin di India yang berjihad melawan Inggris, apa yang terjadi? Diambilnya anak orang Islam dari broken home yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dicuci otaknya, kemudian dikembalikan lagi ke India. Lalu ia berdakwah. Pertama kali yang didakwahkannya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah katanya. Setelah itu dia mengatakan bahwa kita tidak boleh jihad melawan Inggris. Dia dakwahnya apa? Tidak boleh jihad melawan Inggris. Lalu kemudian lama-lama ia mengaku Imam Mahdi. Lama-lama ia mengaku Nabi. Justru yang kayak gituan itu yang kemudian dilindungi oleh orang-orang kafir. Iya enggak Bu? Iya. Makanya orang Ahmadiyah sampai hari ini dilindungi di London. Bahkan kiblatnya ke sana. Makanya orang yang mengatakan kita ngapain sih ngomong masalah bid'ah, itu orang nggak paham masalah bid'ah. Justru orang kafir itu senang dengan adanya bid'ah untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan akidah mereka, menghancurkan ibadah mereka. Makanya Dr. Mani Al-Juhani dalam kitab beliau Mausu'ah Firaq Al-Mu'assirah, ketika menyebutkan tentang kelompok yang disebut dengan orientalis, ibu-ibu. Orientalis itu dibangun pada abad ke-17 Masehi. Tujuan utamanya diantaranya kata Dr. Mani Al-Juhani
wa huwa nashrul ahaditsidh dha'ifah wal mawdu'ah. Menyebarkan hadis-hadis palsu dan dhaif. Menyebarkan apa? Hadis-hadis palsu dan dhaif. Kenapa kok orientalis tahu? Kenapa kok tujuannya dibangun orientalis menyebarkan hadis-hadis palsu dan dhaif? Karena mereka tahu, Bu, bahwasanya hadis-hadis palsu dan dhaif ini menimbulkan ibadah umat Islam rusak, dipenuhi dengan bid'ah. Apalagi, Bu, orang orientalis itu pinter-pinter, Bu. Ibu kalah ilmunya sama mereka. Bayangkan, tanya ke Ustaz Maududi, ada sebuah kamus hadis yang disebut dengan Al-Mu'jamul Mufahras, ditulis oleh orang Yahudi namanya Weng Sing. Silakan ibu cari di sebuah perpustakaan ya, nanti ya ke Lipia atau kemana, tanya kamus hadis namanya Al-Mu'jamul Mufahras, buka oleh ibu, penulisnya Weng Sing. Kalau orang Islam kan namanya Muhammad, kalau ini Weng Sing. Bayangkan, ada apa kok orang kafir capek-capek menghabiskan umurnya untuk apa? Ya, membuat kamus hadis. Itu kan menunjukkan kalau mereka berusaha mempelajari Islam dan bagaimana cara menghancurkan Islam. Dan di antara yang mereka lihat, ya setelah mereka tentunya mempelajari puluhan, bahkan ratusan tahun, mereka melihat bahwa bid'ah itu merupakan sasaran yang sangat empuk untuk menghancurkan Islam. Sallallahu alaihi wal afiyah. Akhirnya ibu-ibu, sebagai penutup, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu agung sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya yang menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan takwa. Kemudian Rasulullah menyuruh kita mendengar dan taat kepada pemimpin kita sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Kemudian beliau menyebutkan solusinya. Ibu, jangan ngobrol lah, belum selesai loh. Ibu-ibu sekalian, di zaman ini, Bu, banyak orang mencari solusi perpecahan. Ada orang berkata, sudahlah, kita nggak usah saling mengkritik, udah bersatu padu aja. Ya. Lalu apa yang terjadi? Udahlah, nggak usah ngomongin bid'ah, nggak usah ngomongin syirik. Nanti umat Islam berpecah belah. Bersatu aja. Bu, persatuan seperti ini justru akan menghancurkan sunnah. Kenapa begitu, Ibu? Kalau kita ngomong bid'ah, sunnah dilarang dengan alasan persatuan. Tapi kalau orang berbuat bid'ah dibiarkan, monggo dengan alasan persatuan. Akhirnya bid'ah semakin merajalela, sunnah semakin redup. Apakah seperti ini persatuan? Barangkali perumpamaan yang paling mirip tentang persatuan inilah seperti angkot, warnanya sama tapi sikat-sikut sana sini. Atau seperti persatuannya orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu padu sementara hati mereka bercerai-berai. Apabila akidah bercerai-berai, pastilah hati pun akan bercerai-berai. Kita mohon kepada Allah keselamatan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa meniti sunnah Rasulullah dan menjauhi segala macam bid'ah dan maksiat-maksiat, sehingga kita pun termasuk orang yang selamat kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin pertemuan kita. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah memahamkan kita akan wasiat-wasiat Rasul kita tercinta ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Andai ada yang benar dari apa yang kami sampaikan, itulah apa yang kami dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salaful ummah. Dan kalau ada yang khilaf dari kata dan sikap dan sifat, itu adalah kekurangan kami sebagai seorang insan yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kepada Allah kami bertaubat, kepada kaum muslimin kami minta maaf. Akhirnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.